Seorang balita berusia 3 tahun dinyatakan positif narkoba. Narkoba diduga berasal dari botol yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ya, setelah dirawat di rumah sakit, kini balita Malang itu akan menjalani rehabilitasi. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. Seorang balita di Samarinda, Kalimantan Timur harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Awe Syahrani Samarinda lantaran tidak mau tidur dan makan selama 2 hari. Setelah menjalani serangkaian pemeriksa, diketahui balita berjenis kelamin laki-laki tersebut ternyata positif narkoba. Mirisnya, tim dokter rumah sakit melihat bocah laki-laki berusia 3 tahun ini mengalami sakau. Dari keterangan orang tua korban, diduga anaknya meminum air dari bekas botol yang digunakan sebagai perangkat menggunakan sabu. Sejak Rabu malam, sejumlah dokter spesialis anak Rumah Sakit Awe Syahrani menangani bocah ini di ruang melati secara intensif. Memang benar bahwa ada zat terlarang di dalam darah anak tersebut, yaitu amfetamin. Meski sudah dalam kondisi membaik, tim dokter masih akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi yang dialami korban. Menindaklanjuti kasus ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur pun akan segera melakukan rehabilitasi terhadap balita yang terpapar narkotika. Menurut Dokter Balai Rehabilitasi BNNP Kalimantan Timur, kasus yang menimpa balita itu merupakan kasus langka dan perlu penanganan serius. Tidak hanya di anak, namun ibunya juga akan mengikuti rehabilitasi. Sementara dari peluang kesembuhan tergantung dari hasil tes, yakni zat yang digunakan serta lamanya penggunaan dari individu itu sendiri. Tadi yang sudah dijelaskannya, ada cara penggunaan. Jadi bukan kita mengedukasi memakai supaya lebih cepat, supaya lebih lambat, ya. Jadi untuk penggunaan ini ibaratnya risikonya lebih minimal, tetapi untuk pemeriksaan dalam dan lebih lanjut harus tetap dilakukan. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan saat ini pemberi air bercampur sabu yakni TR dan rekannya R telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Samarinda. R ditangkap atas kasus menggunakan narkoba jenis sabu dan saat ini polisi masih melakukan pendalaman apakah kedua tersangka hanya pengguna atau terlibat jaringan peredaran narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur akan segera melakukan rehabilitasi terhadap balita yang terpapar narkotika. Menurut Dokter Balai Rehabilitasi BNNP Kalimantan Timur, kasus yang menimpa balita itu merupakan kasus langka dan perlu penanganan serius. Tidak hanya si anak, namun ibunya juga akan mengikuti rehabilitasi. Sementara dari peluang kesembuhan tergantung dari hasil tes, yakni zat yang digunakan, serta lamanya penggunaan dari individu itu sendiri. Dan untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan Dr. Zulfia Oktanida Syarif. Ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Halo, selamat pagi Dr. Vivi. Selamat pagi, Heranov dan Dea. Halo, baik Ibu. Semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Ibu, sebelum kita spesifik membahas soal kasus yang tadi ramai diberitakan dan juga dibicarakan oleh masyarakat, kita tahu bahwa yang dikonsumsi oleh bayi berusia 3 tahun ini adalah sabu-sabu atau metamfetamin. Sebenarnya seperti apa efeknya yang ditimbulkan oleh narkotika jenis sabu-sabu ini secara umum, Bu, untuk manusia dewasa maupun anak-anak di bawah umur? Ya, jadi memang metamfetamin ini merupakan salah satu jenis narkoba yang tergolong dalam golongan stimulansia atau dia menstimulus merangsang aktivitas sistem saraf pusat di otak. Sehingga apa yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamin, yang terjadi adalah adanya peningkatan energi, kemudian terjadi euforia, menjadi tidak tidur, kemudian menjadi banyak bergerak, menjadi nafsu makan menurun, metabolisme meningkat, jadi suhu tubuh bisa meningkat, banyak berkeringat. Memang itu adalah gejala-gejala peningkatan dari sistem saraf pusat di otak. Nah, ini gejala yang secara umum dapat terjadi baik pada orang dewasa maupun pada anak apabila mengkonsumsi atau terpapar zat metamfetamin. Artinya kalau semua lini, baik itu dewasa maupun balita ini, katakanlah tadi Bu Dokter mengatakan akan mengalami beberapa gejala ya, berenergi yang luar biasa, tidak mau makan minum,
Namun apakah ada perbedaan ya Bu Dokter penanganan terhadap orang dewasa maupun yang terpapar untuk anak-anak atau balita? Penanganannya tentunya kita perlu melihat dulu kategori penggunaan ya. Jadi saya juga ingin meluruskan bahwa tidak semua penggunaan narkoba itu berarti adiksi atau ketergantungan. Karena penggunaan narkoba itu sendiri ada tahap-tahapannya. Ada tahap eksperimental atau tahap coba-coba, ini biasanya pada anak remaja. Kemudian ada tahap rekreasional, occasional, jadi hanya pada event tertentu, acara tertentu untuk bersenang-senang. Ada tahap memang purposeful, bertujuan, tahap penyalahgunaan, dan terakhir adalah tahap adiksi atau ketergantungan. Nah, tahap adiksi ini perlu memenuhi berbagai kriteria. Jadi misalnya kriterianya ada pola penggunaan selama minimal 1 tahun, sudah berusaha berhenti tapi tidak bisa, tetap menggunakan walaupun banyak masalah yang terjadi akibat penggunaan narkoba tersebut, dan ketika dihentikan itu muncul gejala-gejala putus zat atau sakau. Kemudian juga ada peningkatan dosis dari sebelumnya. Sehingga kita harus lihat dulu, seseorang ini ada dalam kategori yang mana, karena penanganannya akan berbeda. Nah, kalau kita bicara antara dewasa dan anak, kita juga melihat apakah anak ini terpapar, ataukah memang sudah dalam kategori penggunaan. Penggunaan pun dia sudah penyalahgunaan, ataukah adiksi, nah kita perlu assess lebih lanjut. Tentunya kalau terpapar, penanganannya akan katakanlah lebih ringan dibandingkan yang memang sudah mengalami kecanduan. Seperti itu. Dokter Vivi, kita tahu spesifik soal kasus ini, kita tahu semua bahwa ada dugaan bahwa itu ketidaksengajaan ya, karena menggunakan botol untuk minum dan botolnya diduga itu adalah bong atau alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Ini sebuah ketidaksengajaan, kemudian juga kemudian ketahuannya juga karena balitanya ini mengalami kondisi udah susah tidur, kemudian tidak mau makan sudah 2 hari. Artinya mirip ya Bu dengan yang dialami oleh para pengguna sabu lainnya, juga sulit tidur, kemudian juga sepertinya tidak makan minum, kayak nggak masalah kalau kita lihat dari ciri-cirinya, Dok. Iya, betul. Jadi gejala yang dialami oleh balita yang kita tahu nih kasusnya di Samarinda, ini adalah gejala kita sebut namanya intoksikasi. Gejala di mana zat itu memberi efek dan bekerja di dalam tubuh. Jadi bukan gejala sakau atau putus zat. Karena kalau gejala sakau itu ketika orang sudah menggunakan rutin, kemudian tiba-tiba dia tidak menggunakan, baru itu gejala putus zat, withdrawal atau sakau. Tapi ketika efek yang muncul dari zat itu sendiri di dalam tubuh, itu kita sebut namanya intoksikasi. Nah, jadi memang gejala-gejala yang dialami oleh balita ini sejalan dengan kriteria gejala intoksikasi pada metamfetamin. Jadi memang nggak bisa tidur, banyak gerak, mungkin banyak bicara, bahkan bicaranya bisa kacau, kadang-kadang bisa muncul seperti halusinasi, kemudian juga tidak tidur, tidak mau makan gitu. Ya, jadi memang gejala-gejalanya memang menyerupai efek dari penggunaan metamfetamin atau kita sebut intoksikasi zat metamfetamin. Ya, kalau berkaca dari kasus Samarinda ini, Dr. Vivi, bagaimana ke depannya mental dari sang balita ini untuk kondisi memori otak, penurunan kecerdasan, daya ingat, ke depannya seperti apa? Ya, tentunya kita berharap ini kejadian yang tidak terulang kembali. Artinya terpapar satu kali ini tidak berlanjut ke dalam kondisi terpapar selanjutnya atau penggunaan selanjutnya. Karena kalau memang terpapar satu kali ini dan kemudian kita bisa mencegah agar ini tidak terjadi, harapannya kita bisa menjaga perkembangan otaknya tetap baik. Ini adalah satu kejadian terekspos, terpapar satu kali. Beda halnya apabila terpaparnya berulang, terjadi lagi bahkan sampai menjadi suatu pola penggunaan berulang, itu akan berpengaruh kepada fungsi kognitif atau daya berpikir. Apalagi anak ada dalam proses perkembangan, sehingga kita khawatir akan terjadi gangguan dalam memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, penilaian situasi, itu semua akan terganggu. Termasuk juga gangguan dalam pengendalian emosi. Jadi itu berpengaruh ke mood regulation-nya. Itu akan berpengaruh sampai dewasa ketika anak terpapar berulang atau bahkan menggunakan secara berulang narkoba. Anak akan punya atau memiliki hal yang negatif secara kesehatan kalau
terpapar secara berulang. Bagaimana kalau hanya sang ibu saja yang kemudian menggunakan narkotika, apakah itu ketika mengandung misalnya, apakah itu bisa berpengaruh kepada janin dan perkembangan ke depan ketika dewasa, Dok? Ya, apabila seorang ibu yang hamil dan kemudian dia masih menggunakan narkoba, tentunya ini akan mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungannya. Di sini akan terjadi berbagai proses yang mungkin terganggu, termasuk perkembangan organ-organ tubuh secara fisik dan juga perkembangan otak. Jadi perkembangan mental juga terganggu, kecerdasan, intelijensia. Jadi memang dampaknya bagi janin yang dalam kandungan, kalau ibu hamil itu masih menggunakan narkoba, itu memang sangat merusak untuk perkembangan si janinnya, dan itu akan bisa terlihat saat dewasa. Ya, Dokter Vivi, ini kan kasus yang di Samarinda, balita yang terpapar narkotika ini kan tengah direhab ya, masuk dalam rehabilitasi dari BNN Kalimantan Timur, dan juga melibatkan dari sang ibu. Sejauh mana keterlibatan dari sang ibu ini dalam penanganan serius atau penanganan langka tepatnya? Ya, memang untuk kasus pada anak, balita yang terekspos narkoba atau mungkin berada di dalam lingkungan yang rentan dia mendapatkan atau mengkonsumsi atau tanpa sengaja seperti bayi ini ya terekspos narkoba, orang tua ini sangat berperan penting karena bagaimana orang tua bisa memastikan kondisi lingkungan itu aman dan terbebas dari akses narkoba. Contohnya pada kasus ini, apabila memang di lingkungan atau di keluarga itu kita mengetahui ada yang menggunakan narkoba, tentunya kita perlu berhati-hati ketika memiliki anak kecil. Karena sebetulnya kasus ini memang langka yang terekspos, tapi ada kasus-kasus yang di mana apabila ada anggota keluarga, misalnya orang tua yang menggunakan narkoba, anak bisa terpapar tanpa sengaja terhadap narkoba. Nah kalau ini kan beritanya tetangganya gitu ya, jadi memang unsur ketidaksengajaannya mungkin lebih tinggi, tapi di sini berarti peran orang tua untuk bisa mencegah ini terjadi kembali, mendampingi si anak untuk bisa lebih aman kondisinya, itu akan sangat penting. Kalau usia 3 tahun mungkin dia belum terlalu memahami ya apa yang terjadi. Beda halnya kalau ini terjadi pada anak usia SD misalnya, di mana mungkin ada efek euforia yang dia rasakan dan ada rasa ingin tahu mungkin untuk mencoba kembali. Nah itu yang lebih berbahaya, apalagi anak remaja. Tapi kalau balita mungkin dia belum begitu paham what's going on, sehingga memang orang tua harus bisa memastikan dia tidak terpapar kembali atau nggak terulang lagi kejadian seperti ini. Baik, pesannya jelas ya bahwa ketika kita punya anak harus dijaga, tidak hanya menjaga kondisi atau situasi di keluarga inti, tapi juga melihat keadaan sekitar. Betul. Jangan sampai kejadian, meskipun tidak sengaja, tapi ini cukup fatal ya, Heranov. Terima kasih Dr. Vivi, Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kedokteran jiwa sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih.